Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kak Tafa. Di sini di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi kelas 11 MIPA di MAPEL Matematika Peminatan, yaitu tentang polinomial atau yang disebut dengan suku banyak. Lah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang polinomial atau suku banyak, saya minta untuk kalian like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video inspiratif yang lain yang berhubungan dengan matematika. Untuk submateri dari polinomial itu sendiri, itu kita akan mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama adalah pengertian dan operasi hitung polinomial. Di sini nanti untuk pengertian dan operasi hitung polinomial kita operasinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan persamaan dari polinomial. Yang kedua adalah pembagian polinomial. Yang ketiga teorema sisa dan teorema faktor. Dan yang keempat adalah persamaan polinomial. Lanjut, kita ingat di guru SMP kalian pernah diajarkan tentang koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Apa sih itu semua? Ini coba kita lihat di sini. Di video ini saya membuat suatu fungsi fx, yaitu adalah 5x kuadrat min 9x min 7. Koefisiennya di sini di dalam fungsi ini itu adalah 5 dan negatif 9. Itu namanya koefisien. Sedangkan variabel itu ada dua juga, x kuadrat dan x, yaitu variabel yang berderajat 2 dan variabel yang berderajat 1 kan gitu. Untuk konstan itu adalah yang negatif 7. Lah untuk suku itu yang mana? Suku itu yang 5x kuadrat dan negatif 9x dan juga negatif 7. Ini namanya suku. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dan operasi hitung polinomial. Di sini pengertiannya dulu. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Lah, bentuk umumnya di sini adalah ini. Y sama dengan fx, ya, yaitu sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a0. Keterangannya apa di sini? Keterangannya n itu menunjukkan bilangan bulat yang positif. Jadi di sini nanti harus semuanya bilangan bulat dan bilangan bulatnya harus positif. Jadi pangkatnya itu juga disebut polinomial ketika pangkat-pangkatnya ini nanti pangkat yang positif dan dia itu berupa bilangan bulat. Yang kedua, keterangan yang kedua adalah suku. Sukunya adalah ini ya. Kita tahu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke n. Nah, sedangkan A0 sendiri itu adalah suku tetap atau yang disebut dengan konstanta, yaitu tidak mengandung variabel atau peubah. Sekarang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Untuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan polinomial. Kita tahu sendiri untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial itu cukup kita menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu apa? Suku-suku yang dia itu memiliki variabel atau pangkat yang sama. Jadi ketika dia itu pangkatnya sama, berarti dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sedangkan perkalian polinomial itu menggunakan sifat, yaitu distributif. Mudahnya kalau di bahasa kita itu adalah perkalian silang lah, itu namanya distributif ya. Contoh yang pertama,
Diketahui fx-nya 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 4x plus 3. Gx-nya adalah 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 7x min 1. Tentukan fx dikurangi gx. Nah, terus ini caranya gimana? Ya udah, fx-nya apa? Fx-nya ini taruh depan dulu. Kita tulis dulu, dikurangi gx-nya. Ditulis juga. Jangan lupa karena di sini pengurangan, usahakan diberi kurung ya. Diberi kurung. Terus bagaimana? Nah, ini variabel dengan pangkat yang sama itu kita jumlahkan. Ini pangkatnya 4. Nah, pangkatnya 4 di sini ada enggak? Nah, kalau enggak ada berarti ini tunggal. Kalau pangkat 3, ini juga pangkat 3, berarti nanti negatif 2. Di sini adalah negatif 4. Alasannya negatif 4 kenapa? Karena ini negatif. Artinya negatif ini nanti dikalikan silang untuk semua. Nah, di sini min 2 min 4 x pangkat 3. Di sini 5. Nah, kenapa di sini positif 6 atau plus 6? Karena di sini negatif ketemu negatif, jadinya plus 6. X pangkat 2 dan seterusnya sampai 3 plus 1. Jadi hasilnya ini 3x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 11x pangkat 2 min 11x plus 4. Lanjut. Untuk contoh yang kedua, di sini diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3, gx-nya adalah 6x kuadrat min 1. Tentukan fx dikali gx dikurangi 2fx. Di sini untuk fx kali gx itu kita tulis dulu semuanya. Fx-nya ini ya, gx-nya ini 6x kuadrat min 1 dikurangi 2fx. Fx-nya ini. Jangan lupa ini dikurung kurawal. Nah, setelah itu bagaimana? Ini yang di dalam kurung kurawal ini dikalikan silang. Nah, hasilnya ini ya. Sedangkan yang 2 kali fx ini itu adalah dikalikan silang. 2-nya dikalikan ke semua fx. Makanya jadinya seperti ini. Setelah selesai berarti di sini nanti pangkat yang sama itu nanti dijumlahkan. Contoh ini 6x pangkat 4. Berarti kalau 6x pangkat 4 di sini ada enggak 6x pangkat 4? Kalau tidak ada berarti di sini nanti tunggal 6x pangkat 4. Lah, sekarang pangkat 3, ada enggak pangkat 3? Juga tidak ada, berarti nanti di sini tunggal saja. Lah, di sini adalah x kuadrat ada apa tidak? Ada ternyata. Berarti 17 nanti dikurangi dengan 2, hasilnya 15. 4 ditambah karena negatif ketemu negatif tambah 8, 12x. Negatif 3 dikurangi 6, yaitu negatif 9. Ya, sekarang untuk kesamaan suku banyak. Dari bahasanya sendiri namanya kesamaan ya. Kalau kesamaan berarti antara ruas kanan dan ruas kiri itu selalu sama. Yang pertama, ini pengertiannya, dua buah suku banyak fx dan gx dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya berderajat sama dan nilainya sama. Contoh, hitunglah nilai A dan B pada kesamaan ini. Langkah pertama, kalian menyamakan penyebutnya dulu. X min 3 dan X plus 3 dijadikan X kuadrat min 9. Dengan cara dikali ya. X min 3 kali X plus 3 yaitu hasilnya X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 dibagi X min 3 hasilnya X plus 3 dikali dengan A. Makanya ini hasilnya A kali X plus 3. Sedangkan X kuadrat min 9 dibagi dengan X plus 3 yaitu X min 3. X min 3 dikali dengan B, makanya hasilnya B kali X min 3. Kalau sudah menghasilkan sama ya, menghasilkan hasil yang sama ini, penyebutnya maksudnya itu dihilangkan saja. Kita konsentrasi ke atasnya yaitu A X plus 3, B X min 3 identik dengan 6X. Berarti kalau seperti ini itu nanti kalian mengalihkan silang dulu, menghasilkan ini ya yang bawah ya. Terus habis dikalikan silang dikelompokkan menjadi per variabel. Contoh di sini AX dengan BX dijadikan satu, makanya A plus BX. Kalau 3A dengan min 3B berarti nanti ini sebagai konstan identik dengan 6X.
Di sini untuk kesamaan, yang namanya kesamaan berarti nanti diambil yang sama dalam artian variabelnya itu yang sama. Berarti A plus BX itu sama dengan 6X. Berarti A plus B sama dengan 6. Sedangkan 3A min 3B itu sama dengan berapa? 0. Setelah kalian hitung secara substitusi atau eliminasi, nanti dihasilkan A-nya 3, B-nya itu sama dengan juga 3. Sekarang pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak PX oleh QX dapat ditulis sebagai berikut. Sekarang yang dibagi adalah PX. PX yang pembaginya adalah QX, hasil baginya adalah HX, dan sisa pembagiannya adalah S. Ini adalah suatu rumusnya. Ya. Ini dicatat ya. Selanjutnya untuk contoh pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari PX-nya yaitu X pangkat 3 plus 2X min 3 dengan QX-nya adalah X min 1 dengan cara bersusun dan dengan cara Horner. Bersusun seperti ini ya. Contoh X pangkat 3, cara pertamanya adalah X pangkat 3 dibagi X, yaitu X kuadrat. X kuadrat taruh di sini. Ini kebetulan sebenarnya ini posisinya di atas, tetapi saya taruh di samping. Ya. X pangkat 3 bagi X kan X kuadrat, taruh sini X kuadratnya. Nah, X kuadratnya ini nanti dikalikan dengan X min 1. X kuadrat kali X, X pangkat 3. X kuadrat kali min 1, negatif X kuadrat. Terus habis itu dikurangkan X pangkat 3 kurangi X pangkat 3, 0 atau tidak ada ya, udah habis ya. Terus nah di sini kan X pangkat 2 kan tidak ada. Berarti nanti diibaratkan 0x kuadrat. Berarti 0 dikurangi min 1 hasilnya adalah 1x kuadrat. Karena 2x itu tidak ada pengurangnya, tetap ditulis 2x. Karena min 3 itu tidak ada pengurangnya juga ditulis negatif 3 tetap. Setelah itu bagaimana? Pangkat yang paling besar ini dibagi dengan X min 1. Jadi X kuadrat dibagi X yaitu adalah X. Sedangkan X-nya ini dikalikan dengan X min 1 semuanya. X dikali X yaitu X kuadrat. X dikali min 1 yaitu negatif X. Dikurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat 0. 2X dikurangi min 1 berarti 3X. Karena negatif 3 itu tidak ada pengurangnya, berarti tetap negatif 3. Sedangkan ini juga sama, dibagi. Lanjut, dibagi dengan pangkat yang besar. Kan 3X pangkat yang paling besar. 3X dibagi X, yaitu adalah 3. 3 ini nanti dikalikan dengan X min 1. 3 kali X yaitu 3X. 3 kali min 1 yaitu min 3. Setelah dikurangi atau dikurangkan itu hasilnya adalah 0 kan itu. Ini sebagai sisanya. Sedangkan hasilnya itu adalah X kuadrat plus X plus 3. Ini cara bersusun. Sekarang cara Horner. Cara Horner langkah pertama kalian harus menuliskan koefisien dari ini PX-nya ini. Yaitu di sini diurutkan ya dari pangkat yang terbesar ke yang paling kecil. Kalau tidak ada koefisiennya, berarti ditulis 0. Contoh, ini X pangkat 3 berarti karena di sini koefisiennya 1, berarti sini 1. Karena di sini X pangkat 2 tidak ada, berarti ditulisnya 0. X-nya pangkat 1 itu ada 2, jadi di sini tulis 2, ini juga ditulis negatif 3. Langkah yang kedua kamu menuliskan X sama dengan. Jadi X sama dengan 1 ini didapat dari QX. Ya. X min 1 berarti nanti disama dengankan 0. Cara mudahnya seperti itu. Makanya X-nya sama dengan 1. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, nah ini karena kosong masih awalan berarti ini diberi kosong. Ya. 1 ditambah kosong yaitu 1. 1 dikali 1 berarti 1 ya. Hasil dari 1 itu ditaruh sini.
Terus 0 ditambah 1 berarti 1. 1 kali 1 berarti 1, satunya ditaruh sini. 2 tambah 1 adalah 3. Nah, 1 kali 3 itu adalah 3. Hasil dari 3 tadi taruh sini. Min 3 tambah 3 adalah 0. Lah 0 ini sebagai sisanya. Sedangkan 113 ini sebagai koefisien dari hasil bagi. Nah, caranya menulis bagaimana? Caranya menulis ketika ini adalah pangkatnya 3, berarti dikurangi 1, berarti X-nya pangkat 2. Berarti nanti jadi X pangkat 2, X pangkat 1, 3. Jadi X kuadrat plus X plus 3. Ya, sekarang contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dari HX dan SX dari pembagian PX sama dengan X pangkat 3 plus 2X min 3 dengan GX-nya adalah, ini adalah 2X plus 1 ya. Saya tipe untuk menulisnya 2X plus 1. Cara bersusun dan cara Horner. Sama seperti tadi. Pangkat yang tertinggi nanti dibagi dengan ini 2X. X pangkat 3 dibagi 2X, makanya di sini setengah X kuadrat. Nah, setengah X kuadrat nanti dikalikan dengan 2X plus 1. Setengah X kuadrat kali 2X, X pangkat 3. Setengah X kuadrat kali 1, setengah X kuadrat. Setelah itu dikurangkan. Ya, hasilnya 0. Nah, karena di sini X pangkat 2 itu tidak ada pengurangnya, berarti nanti 0 dikurangi setengah, makanya negatif setengah X kuadrat. 2X juga tidak ada pengurangnya, berarti nanti tetap 2X, min 3 juga tetap min 3. Setelah itu dari sini kamu lihat pangkat yang terbesar lagi, setengah X kuadrat ya, dibagi dengan 2X, berarti hasilnya adalah negatif 1/4X. Negatif 1/4X dikali dengan 2X plus 1, hasilnya adalah ini. Setelah itu dikurangkan, setengah X kuadrat negatif setengah X kuadrat dikurangkan, berarti hasilnya 0. Ini dikurangkan, hasilnya 9/4X min 3, karena tidak ada pengurangnya, berarti nanti tetap negatif 3. Sama, ini juga dibagi 9/4X dibagi 2X, hasilnya 9/8 dikalikan 9/8 dikalikan 2X plus 1, yaitu 9/4X tambah 9/8. Hasilnya sisanya yaitu adalah negatif 33/8, dan hasilnya adalah ini. Kalau cara Horner bagaimana? Kalau cara Horner sama, yang di sini sama ya. 1 karena di sini koefisiennya 1, 0 karena di sini tidak ada yang berderajat 2. 2 di sini karena 2 ya. Ini negatif 3, di sini negatif 3. Lah, ini dapatnya negatif setengah dari mana? Tadi yang saya clear tadi ya, 2X plus 1 tadi. 2X plus 1 disama dengan kan 0, kita cari X-nya. Kan hasilnya nanti adalah negatif setengah. Caranya seperti tadi. 1 ditambah kosong. Kosong di sini artinya tidak ada tadi ya. 1 ditambah kosong tetap 1. Ya. Berarti di sini negatif setengah kali 1 berarti negatif setengah, ditaruh sini. 0 ditambah negatif setengah berarti negatif setengah. Sedangkan negatif setengah kali negatif setengah 1/4 ditaruh sini. Dijumlahkan 2 tambah 1/4 hasilnya 9/4. Sekarang negatif setengah dikali 9/4 hasilnya negatif 9/8 ditaruh sini. Setelah itu dijumlahkan, negatif 3 ditambah negatif 9/8, yaitu negatif 33/8. Setelah itu bagaimana? Sisanya ini ya, sedangkan hasilnya ini, tetapi hati-hati. Kalau di sini berbentuk pecahan, ini pecahan, contoh di sini negatif 1/2, berarti nanti di sini harus dibagi dengan penyebutnya, yaitu per 2-nya itu tadi. Berarti nanti 1 dibagi 2 berarti setengah. Makanya di sini adalah setengah X kuadrat.
min setengah dibagi 2, makanya di sini negatif 1/4 X. 9/4 dibagi 2 berarti di sini plus 9/8. Dengan sisanya bagaimana? Sisanya sama. Tuh. Lanjutnya contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga di sini untuk cara bersusun saya kira sama ya, sama seperti tadi, insya Allah bisa. Saya cara yang Horner saja. Cara Horner ketika kalian menjumpai soal yang seperti ini, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini dengan X-nya adalah X kuadrat min X min 2 dengan cara bersusun dan Horner. Bersusun tidak saya bahas, kita akan membahas langsung saja ke Horner. Kalau seperti ini gimana? Kita faktorkan X kuadrat min X min 2-nya. Di sini ketika difaktorkan hasilnya X min 2 dan X plus 1. Lah setelah itu gimana? X min 2 itu kan disama dengan kan 0 kan, X sama dengan 2. Kalau X plus 1 disama dengan kan 0 kan hasilnya X sama dengan negatif 1. Di sini ditulis seperti tadi ya. Di sini 1, 0 sesuai dengan koefisiennya, min 3, 2, negatif 1. Di sini ditulis 2 dulu. Ya. 2. Kalau negatif 1 dulu boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ini saya tuliskan 2 dulu. Ini stepnya sama seperti Horner tadi, bersisa 7. Nah, terus langkah yang kedua, tadi kan hasilnya kan X sama dengan min 1. Lah X sama dengan min 1 diteruskan di sini. Diteruskan di sini. Hasilnya nanti, caranya nanti untuk prosesnya sama. 1 tambah kosong ya. 1. Ini min 1 kali 1 hasilnya di sini. Jumlahkan sampai sisanya ada 4. Yaitu sisa yang kedua. Nah, jadi didapatkan hasilnya adalah X kuadrat plus X. Ini adalah hasilnya. Ya, hasil bagi tadi. Dari mana asalnya? Dari sini. X kuadrat plus X. Loh, kenapa kok X kuadrat plus X? Karena di sini dihornerkan sebanyak 2 kali. Karena di sini pangkatnya 4, dihornerkan 2 kali, makanya di sini pangkatnya 2. Jadi pangkat 2 dikurangi 2. Dengan sisanya itu ada rumusnya, Sx sama dengan S2X plus S1 min S2 kali X1. S2 sama S1 itu mana maksudnya? Maksudnya sisa yang pertama dan sisa yang kedua. Jadi tinggal dimasukkan rumus ini saja. Oh, sisanya adalah 4X min 1. Sekarang kita masuk ke teorema sisa dan teorema faktor. Sekarang kita masuk ke teorema sisa dulu. Definisi teorema sisa ya. Jika suku banyak Px dibagi X min A sisanya PA, jadi nanti X disama dengan kan 0 tadi ya, X min A sama dengan 0 PA, dibagi X plus A sama dengan P negatif A, dan dibagi AX min B sisanya adalah B per A. Ya, mudahnya adalah X min A sama dengan 0, hasilnya kan X sama dengan A, A nya masukkan sini PA. Ini juga X sama dengan min A, masukkan sini negatif A. Ini hasilnya B per A, berarti masukkan sini ya. Contoh, tentukan sisa dan hasil bagi dari ini. Bisa pakai Horner, bisa ini pakai teorema sisa ya. Caranya kan ini X min 2, sisa dan hasil bagi ini dibagi X min 2 adalah dengan teorema sisa. Kita dapatkan sisanya yaitu ini X min 2 disama dengan kan 0, hasilnya adalah X sama dengan 2. Lah 2 nya tinggal disubstitusikan ke dalam ini ya, gitu. Ini pakai Horner tadi yang sudah saya ajarkan. Insya Allah sudah bisa ya. Tinggal nanti sisanya kita dapatkan yaitu 6. Sekarang yang kedua, tentukan nilai M supaya 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus mx kuadrat plus 2 habis dibagi 2x min 1. Habis dibagi ya. Kalau habis dibagi itu kan sisanya itu berarti berapa?
0 kan gitu. Sisanya berarti berapa? 0. Nah, di sini caranya 2x-1 disama dengankan 0. Berarti x-nya sama dengan 1/2. 1/2-nya nanti dimasukkan ke dalam x-nya ini. Nah, ini tadi. Ini perumusannya seperti ini ya. P setengah didapat dari 1/2 ini tadi sama dengan 0. Loh, kenapa kok 0? Karena habis dibagi. Kalau habis dibagi sisanya adalah 0. Tinggal P setengahnya ini dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam ini suku banyaknya ini. Setelah diproses hasil M-nya itu adalah negatif 3. Selesai. Lanjut. Sekarang pembagian dengan X-min A dan X-min B. Ini bisa kita, ini tadi rumusnya sama ya. Ini PX ya, pembaginya tadi sama dengan X-min A ini sebagai PX tadi, ini sebagai X, X-min A sama X-min B, cuma di sini difaktorkan menghasilkan X-min A dan X-min B. Ini adalah HX hasilnya, ini adalah SX, ini adalah sisanya. Berarti untuk X sama dengan A, PA sama dengan SA, dan untuk X sama dengan PB sama dengan SB. Catatan SX berderajat 1. Misalnya PX plus Q. Contoh. Tentukan sisa suku banyak X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 5X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Langkah pertama kalian memfaktorkan ini X kuadrat min X min 2. Difaktorkan itu jadinya apa sih? Jadinya X min 2 sama X plus 1 ya. Kita tulis sampai sini aja ya. Terus habis itu kita misalkan sisanya itu adalah PX plus Q sehingga dibentuk seperti ini. Kita misalkan sisanya adalah PX plus Q. Kita tuliskan untuk rumus umumnya yang sebelumnya tadi, yaitu di sini adalah X pangkat 4 min 3X pangkat 3 yang mau dibagi ini ya. Ini pembaginya yaitu X kuadrat min X min 2. Di sini hasil baginya yang mau kita cari. Dan di sini adalah sisanya. Yang mau kita cari adalah sisanya ya, PX plus Q-nya ini. Nah, cara langkahnya bagaimana? Setelah kalian faktorkan tadi, ini kan hasilnya X plus 1 dan X min 2. X plus 1 dan X min 2 tadi kan disama dengankan 0 aja, mudahnya aja itu X-nya sama dengan min 1 dimasukkan P min 1. X-nya sama dengan 2 dimisalkan P2. Setelah itu P-1 dan P2 ini dimasukkan ke dalam suku banyak. Suku banyaknya tadi di sini P-1 tadi, yaitu X pangkat 4 min 3X pangkat 3. Jadi min 1-nya dimasukkan atau disubstitusikan di sini semua. Hasilnya adalah min 8. P2-nya juga disubstitusikan di sini, hasilnya adalah negatif 32. Setelah itu bagaimana? Berarti P-1 sama dengan min 8 dimasukkan ke dalam permisalan sisanya tadi, yaitu PX plus Q. Jadinya P-1 sama dengan min 8 tadi ya. Berarti X-nya diganti min 1. Makanya di sini min P plus Q sama dengan min 8. P2-nya berarti 2P plus Q sama dengan negatif 32. Nah, didapat dari sini tadi. Setelah dieliminasi dan substitusi, hasilnya adalah P-nya min 8, Q-nya adalah negatif 16. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dimasukkan saja ke dalam permisalan sisanya tadi ini, PX plus Q. P-nya tadi min 8 berarti min 8X, Q-nya tadi min 16 berarti negatif 16. Sisanya adalah ini. Selesai.
kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, suatu suku banyak bila dibagi dengan X plus 2 bersisa min 13 dibagi dengan X min 3 bersisa 7. Suku banyak tersebut bila dibagi oleh X kuadrat min X min 6 bersisa. Langkah pertama, kalian menjadikan tadi ya X plus 2 dijadikan sama dengan 0 dulu. Berarti nanti hasilnya adalah X sama dengan min 2. Lah min 2 nya tadi sebagai ini dimasukkan sini. Ini dimisalkan Sx ya. Sx nya adalah sama dengan Ax plus B. Tadi X plus 2 tadi jadinya S min 2. Min 2 ini didapat dari X sama dengan min 2 tadi sama dengan kan 0 mudahnya. Sama dengan min 13 atau negatif 13. S3 itu didapat dari ini. X min 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3 ya. Mudahnya seperti itu. Jadi S nya 3 sama dengan 7. Sisanya tadi 7. Nah setelah itu bagaimana? Setelah itu negatif 2 itu dimasukkan ke X dari fungsi AX plus B tadi, permisalan sisa tadi. Berarti negatif 2A plus B karena diganti X nya diganti negatif 2 sama dengan negatif 13. 3 nya diganti X nya, jadi hasilnya 3A plus B sama dengan 7. Setelah dieliminasi dan disubstitusi, itu adalah hasilnya A-nya yaitu 4, B-nya yaitu negatif 5. Setelah ketemu sisanya adalah 2. Tadi kan A-nya ketemu 4 ya, berarti 4X. B-nya tadi ketemu min 5 atau negatif 5 yaitu berarti 4X min 5. Setelah itu contoh yang ketiga. Jika suku banyak X pangkat 3 min X kuadrat plus BX plus 7 dan suku banyak ini 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4 min 1 dibagi X plus 1 akan diperoleh sisa yang sama, maka nilai P sama dengan, caranya X plus 1 tadi jadikan sama dengan 0 dulu, berarti X sama dengan min 1. Lah negatif satunya tadi disubstitusikan ke dalam keduanya. Karena ini di keterangan soalnya adalah sisanya itu adalah sama. Berarti nanti setelah kalian substitusikan negatif satunya ke kedua ini, suku banyak ini, nanti disama dengankan. Nanti ketemu P-nya. Ini min satunya disubstitusikan ke sini dulu. X pangkat 3 min X kuadrat sampai 7 ini berarti hasilnya adalah 5 min P. Setelah itu X min satunya dimasukkan sini, hasilnya 4. Berarti 5 min P tadi karena sisanya sama, itu adalah 5. Berarti di sini disama dengankan 5 min P sama dengan 4. Oh, P-nya ketemunya 1. Contoh yang keempat atau yang terakhir. Jika suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 3 plus AX kuadrat min BX plus 3 dibagi oleh X kuadrat min 4 memberi sisa X plus 23. Maka A plus B adalah, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah, ini ditulis dulu ya, ini dimisalkan sebuah PX ya, tadi di soalnya PX yaitu ini. PX yang kedua ya, ketika PX ini dibagi X kuadrat min 4 menghasilkan sisa X plus 3. Berarti langkah pertama kalian memfaktorkan ini dulu. Yang hasil apa yang dibagi ini dulu, X kuadrat min 4, yaitu adalah X plus 2 dan X min 2. Setelah itu X plus 2 kan hasilnya X sama dengan min 2. Kalau X min 2 sama dengan X sama dengan 2. Ini adalah min 2. Min 2-nya tadi disubstitusikan ke dalam PX-nya ini tadi. Nah, makanya min 2-nya ini ya, min 2-nya ini ya, disubstitusikan ke sini, makanya min 16 plus 4A ini dapat dari sini plus 2B plus 3 sama dengan, lah di sini itu adalah sisanya. Karena memberikan sisa yang ini, sisanya kan ini. Jadi tinggal dimasukkan negatif 2 dimasukkan ke dalam sisanya ini.
negatif 2 tambah 23. O menghasilkan persamaan pertama, yaitu adalah 4A plus 2B sama dengan 34. Sama halnya dengan X sama dengan 2 tadi. X sama dengan 2 juga dimasukkan ke PX dan disama dengankan dimasukkan ke sisa atau SX. Menghasilkan sama dengan ini ya, tadi ya. Menghasilkan yaitu persamaan yang kedua 4A min 2B sama dengan 6. Setelah itu, kedua persamaan ini dieliminasi, menghasilkan A yaitu 5 dan B yaitu 7. Maka A ditambah B, 5 tambah 7 sama dengan 12. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat video ini untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Kalau mungkin ada kekurangan dalam video ini atau mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, saya minta koreksi dari kalian. Dan jangan lupa itu tadi ya, untuk share ke kawan-kawan kalian biar kebaikan ini terus-menerus mengalir ke orang lain dan orang lain itu paham dengan apa yang sudah saya jelaskan di sini. Cukup sekian dari saya, Kak Talfa. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.